Ya, Iqra ya, bagian yang keempat. Coba, Abu Sawa baca dulu nomor 1. Aina baitul madrasah. Mudarrisu. Aina. Masih ingat pembahasan itu apa yang kemarin? Isim yang pertama bagaimana? Isim yang kedua bagaimana? Pak. Aina? Baitu ya? Itu kan ada iklam, langsung ada iklamnya itu. Oh, baitul mudarrisi. Ya. Ulangi, Aina baitul mudarrisi. Ya. Wa ba'idun. Ya, artinya di mana rumahnya guru itu? Ya. Bisa apa? Ba'id itu siapa? Ba'id. Lawan dari qaribun, lawannya ba'id. Ya. Berarti dia jauh. Ya. Di sini huwa maksudnya siapa? Apa ini maksudnya? Huwa ini maksud. Rumahnya. Huwa itu kembali ke mana? Ke benda. Rumah. Ya, ke rumah ya. Huwa di sini menunjukkan kepada rumah. Ini kan di mana rumahnya guru itu tersebut atau guru itu? Huwa ba'idun. Maksudnya rumah itu jauh. Rumahnya atau rumahnya ustad. Maksudnya rumahnya guru itu. Yang kedua, Al-Qur'an kitabullah. Al-Qur'anu atau na atau ni? Al-Qur'an kitabullah. Al-Qur'anu. Terus Kitabullah. Kitabullahi ha atau hu? Kitabullah. Kenapa kitabullahu? Karena menunjukkan Pelajaran sudah dibahas yang lalu. Kitabullah. Mudhaf ilaih. Kaidah bagaimana caranya? Kitabullah. Apa? Mudhaf ilaih bagaimana? Oh, ilahi. Ya. Ulangi. Kitabullahi. Ya, ulangi Al-Qur'an. Al-Qur'anu kitabullahi. Ya, jadi Al-Qur'an di sini posisi sebagai mubtada, ya. Disertai ditandai dengan harokat dhammah, ya, karena ini sebagai awal kata. Kitabullah ada sebagai khobarnya, sekaligus dia merangkap sebagai idhofah mudhaf ilaih. Ya, kitabullahi. Kenapa hi? Karena yang disandarkan, ya. Kitab yang disandarkan kepada Allah. Kitabnya Allah, kepemilikan, ya. Kepemilikan, kepunyaan. Jadi sebuah kitab yang dimiliki oleh Allah. Nah, makanya tandanya dengan harokat kasrah, kitabullahi. Tidak boleh kitabullah atau kitabullahu lebih-lebih. Adapun isim yang pertama, kitab itu bisa berubah tergantung posisinya sebagai apa dalam kalimat tersebut. Bisa kitaballah, bisa kitabillah, bisa kitabullah. Yang berubah adalah isim yang pertamanya. Nah, lanjut. Al-Ka'batu baitullah. Ya, al-Ka'batu baitullah. Nah, artinya Al-Ka'bah rumahnya Allah. ya, Ka'bah adalah rumah Allah, rumahnya Allah, rumah milik Allah. Jadi idhofah mudhaf ilaih artinya kepemilikan, kepunyaan. Iya, yang disandarkan kepadanya. Mudhaf yang disandarkan. Dua kalimat yang menjadikan makna satu. Ya, bermakna satu yang disandarkan kepada kalimat tersebut. 6, nomor 4. Muhammadun Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ya, Rasulullah. Nah. 5. Ya. Kharajul kan? Kharaja itu apa? Dia isim atau fiil? Kharaja. Pergi. Apa dia kharaj? Tunggu dulu sebelum kita artikan. Itu dia isim atau fiil? Tentukan. Kata kerja atau kata benda? Kata kerja. Kata kerja. Nah, kata bekerja berarti harokatnya apa gimana? Fathah ya. Fathah. Nah, lagi. Kharajal mudarrisu. Kenapa mudarrisu? Kenapa bukan mudarrisi? Kenapa bukan mudarrisa? Kenapa harus al mudarrisu?
Nah, dia apa yang disandarkan apa namanya? Idofa. Belum sampai situ. Belum. Dia masih pembahasan fiil, fa'il dan maf'ul ya. Kalau kharaja itu fiil, al-mudarris berarti Fa'il, ya fa'il. Apa artinya fa'il? kata benda. Bukan. Kata-kata itu isim. Kalau fiil itu kata kerja, kalau fa'il berarti orang yang Pelaku. ya pelakunya, maksudnya orang yang mengerjakan. Ya. Nah, berarti ciri-cirinya bagaimana? Al-mudarrisu atau al-mudarrisa? Kalau dia posisinya sebagai pelaku, kan sudah pernah kita bahas bagaimana tuh fiil. Ciri-ciri fiil itu bagaimana? Harokatnya bagaimana? Secara umum. Bukan mudarris itu. Itulah mudarrisu atau mudarrisa atau mudarrisi. Mudarris. Mudarrisu ya. Fiil itu ditanya dengan harakat dhammah ya kalau dia mufradnya. Dhammah al mudarrisu sebagai fiil. Sebagai fa'il. Fiilnya adalah kharaja, al mudarrisu adalah fa'ilnya, pelakunya, orang yang keluar ya. Kemudian baca lagi. Kharajal mudarrisu min hurfatil mudarris mudir. Ya. Mudiru, mudiri. Min ghurfatil mudiri. Cocok? Bukan man kah? Min Min, ya. Min ya. dari Dari ghurfatil mudiri. di ruangan kamar kepala sekolah. Nah, coba artikan secara semuanya, seluruhnya. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Artinya? Telah pergi, Kharaja telah keluar, dari guru itu min dari ruangan kepala sekolah. ya, ruangan direktur atau kepala sekolah. Jadi cara kalau menerjemahkan kalimat begini biasanya disesuaikan ya. Memang awalnya adalah kharaja ya, tapi kita terjemahkan secara kaidah. Jadi guru itu telah keluar dari ruangan atau kamar mudir, kepala sekolah atau direktur. Telah keluar. Kenapa telah keluar? Karena dia adalah fiil apa ini? Fiil Telah iya. Telah Berarti fiil apa? mudore. Mudhari itu masa lampau akan datang atau sementara berlangsung. Telah lampu ya. Ya, yang masih 3 huruf ya. Madi ya. Ini adalah fiil sulasi yang masih normal. Menunjukkan adalah kata kerja yang sudah berlalu. Min ghurfatil mudiri. Yang mudhaf ilaihnya yang mana ini? Min ghurfati. Ghurfatil mudiri ya. Karena Kenapa ghurfati? Kenapa bukan ghurfatu? Karena ketemu min. Ya, karena sebelumnya ada huruf jar. Jar. Karena dahulu huruf min dan min itu adalah huruf majrur, huruf jar atau huruf jar. Itu yang membuat dia menjadi kasroh kalimat tersebut ya, isim tersebut ya, ghurfati al mudiri. Tadi kita sudah bahas isim yang pertamanya bisa berubah-berubah. Adapun isim yang keduanya itu biasa umumnya adalah kasroh atau kasrotain. Kalau dia kecuali dikecualikan ya, ada isim alam atau isim nama tempat yang mutlak tidak bisa berubah, seperti mungkin nama tempat seperti Jakarta, nah mungkin Jakarti kan. Memang begitu, mamnu misal. Nah, yang nomor 6. Hadza baitu hamid. Ya, tentukan. Dzalika baitu. Tentukan dulu, harokatnya tentukan dulu. Atau mensukunkan tadi. Hadza baitu. Ini semakin kesini kan semakin susah kan? Sudah begitu. Hadza baitu hamidi. Kenapa Hamid? Ya ada kami di Hadza baitu hamidu. Hah? Hamidah. Hamid, kenapa Hamidah? kami itu istrinya. Oh iya. Bukan. Ya.
Atau bisa bikin catatan tangan ya, catatan kaki di bagian harokatnya, baik itu harokatnya atau artinya ketika diterjemahkan. Nah, lagi hada baitul hamid. baitul ya baitu Baitu hamidi. Hamid. Kenapa Hamidi? Dia di tengah. harus tahu kenapa di kenapa bukan da atau kenapa bukan din, kenapa bukan dun atau kenapa bukan dan. Ya. Nah, di sini pembahasannya kita bahas mudhaf ilaihnya. Disandarkan. Makanya ketika kita bisa menjawab ini harus tahu kaidahnya bagaimana dua kata itu jadi satu, kemudian isim yang pertamanya bagaimana harokatnya, isim yang keduanya bagaimana harokatnya. Nah ini penjelasannya belum bisa dianukan ini Ustaz. Sudah dipelajari ya, sudah dipelajari ini sudah dipelajari. Diulang. Hampir bulan yang lalu. Iya. Sudah dipelajari ini sudah. Ini kan artinya ini rumahnya Hamid ya, kan kepemilikan kan yang dimiliki ya, rumahnya milik Hamid. Nah, kan sudah ada ciri-cirinya bagaimana isim yang keduanya. Hamid itu harokatnya bagaimana? Apakah dia Hamidu atau Hamida atau Hamidi, ataukah Hamidun ataukah Hamidan ataukah Hamidin? Nah, itu yang masalahnya di situ. Kalau di wakuf mungkin hamidan Ustaz. Kalau wakaf sih enggak masalah, itu bukan jadi masalah. Hada baitu Hamid itu sudah terlepas dari kesalahan. Ada istilah sakin taslam, itu tidak jadi masalah ya. Sukunkan engkau selamat. Tapi ketika tentukan harokatnya. Ah itu yang gitu. Hamidu. Kenapa Hamidu? Karena dia Mudhaf ilaihnya mana? Ya. Mudhaf ilaihnya. Hamidun. Kenapa Hamidun? Hamidun. Ini kan dua kata jadi satu ya. Yang pertama baitun, yang kedua Hamidun. Nah, Ini. berarti kalau baitunya adalah dhamma kan? Baitu. Nah, sekarang tentukan isim yang keduanya. Isim keduanya Hamidan wa dzalika Hamidun wa dzalika baitul khalid. Dan Hamidun itu ada bahasa Arab juga ya. Pilih Hamidan, Hamidun atau Hamidin. Hamidin. Kenapa Hamidun? Hamidin. Karena dia mudah. Ya, betul. Jadi kasrotain harokatnya. Hamidin. Jadi isim keduanya adalah kasrotain. Ya, hada baitu Hamidin. Ya, rumah pemilik Hamid. Nah, lanjut bacanya. Wa dzalika baitul khalid, baitu khalidin. Ya, sama ya. Baitu Khalidin, bukan Khalidun ya. Kalau kita baca baitu Khalidun itu maknanya bisa berubah. Tapi kalau ada ini dah maksudnya kalau dipengaruhi huruf jar berarti Kecuali ada huruf jar mendahulunya yang berubah. Kalau normal maksudnya kalau enggak ada Hamidin kalau kepemilikan itu. Tidak, kalau isim yang kedua itu mau ada huruf jarnya atau tidak tetap. Yang berubah ketika huruf jar itu isim yang pertamanya, baitunnya. Mungkin baitu, mungkin baita, mungkin baiti. Itu yang berubah harokat itu. Tapi isim yang keduanya Tetap. kalau dia tunggal tetap. Hamidin. Ya, Kepemilikan tunggal. kepemilikan karena disandarkan kepadanya. Nah, yang berubah itu mungkin baitu, baiti atau baita. Itu yang berubah. Adapun isim keduanya seperti Hamidin, Khalidin tetap posisinya adalah kasrotain. Nah, gitu. Artinya? Ya. Artinya apa artinya? Ini rumahnya Hamid Hamid. dan itu wadzalika dan itu rumahnya Khalid. Ya, masya Allah. Alhamdulillah. Paham ya? Nah. Lanjut. Nomor 7. Ibnu Ammarin Tolibun wa ibnu Yasirin Tajirun. Masya Allah. Anaknya Artinya? Ammar pelajar dan anaknya Yasir pedagang. Nah. Ya, kenapa Ammarin? Karena ya mudhaf ilaih, anak miliknya Ammar. Makanya harokatnya Ammarin. Dan nama ini adalah nama-nama yang menerima tanwin. Beda kalau nama-nama akhwat kan perempuan yang sudah kita bahas yang lalu seperti Fatimatu, Zainabu, itu tidak menerima tanwin. Adapun nama-nama ini yang disebutkan
Ammar, Hamid itu menerima tanwin. Ya, menerima tanwin. Kalau ini apa? Ibnu semuanya jadi apa? Amarin jadi Fatimah. Ibnu Fatimata. Fatimah. Kasrah. Karena ada tanwin ya. Iya, bukan dia pada tanwin. Jadi Tidak kasroh. ndak kasrah. Fatimati, ndak. Iya, ndak. Tak. Tak dia. Karena dia domah jadi. Iya, kalau dia kalau posisi sebagai itu dia Jadi fathah. bisa kasroh. Jadi Ibnu Ammarin tadi apa? Tolibun. Tolibun. Kenapa Tolibun? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kok bukan Toliban atau Tolibin? Bisa antum jelaskan? Kenapa Ibnu Ammarin Tolibun? Tolibun pelajar tunggal. Harokatnya jadi masalah. Kenapa dia Tolibun? Kenapa bukan Tolibin atau Toliban? Karena dia belum kemasukan huruf jar. Enggak, bukan. Itu alasannya belum tepat. Antum terka-terka itu. Tolibun. Ya, siap-siap yang mendapatkan terus. Jelas. Hah? Jelas apa namanya? Apa itu? Sudah kita bahas. Ada mubtada, ada Khobar. khobar. Nah, ini khobar ya. Ya, khobar. Ini khobarnya. Jadi khobar itu dhammatain. Iya. Kalau dia menerima tanwin ya, kalau dia menerima tanwin. Bahasa Indonesia saya ingat. Ibnu Ammarin ya, anaknya Ammar adalah seorang apa? Pelajar. Wabnu Yasirin dan anaknya Yasir adalah seorang tajirun. Ini posisinya tajirun dengan polibun sama kedudukannya. Dia sebagai khobar. Khobar dari mana? Dari Ibnu Yasir atau Ibnu Ammar. Anaknya Yasir, bagaimana yang Yasir? Seorang siswa atau seorang pelajar. Nah, lanjut 8. Baitul mudarrisi Mudarrisi. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitul tajiri Wa qaribun. baitut tajiri, baitut Baitul tajiri qaribun. ya, artinya tapi bacanya sudah lolos, sudah bagus kan, sudah cocok nih artinya. Bacanya sudah lolos 100 alhamdulillah. Tinggal terjemahannya. Jadi bait artinya rumah kan. Jadi rumahnya Jauh. ya, rumahnya guru itu ba'idun, jauh. Ya, ba'idun jauh. Dan rumahnya tajir, apa tajir? Pedagang. Pedagang ya. Rumahnya pedagang itu ya qaribun, dekat. Ya. Gitu. Ini lawannya bait adalah qarib. Bait jauh, qarib dekat. Nah. Lanjut 9. Masya Allah. Ada Pas-pas. ada apa ini sih? Mufat. Dia aku tahu kan. Untuk membuka namanya apa untuk membuka? Hah? Untuk membuka apa namanya? Miftah. Ya. Ada miftahu. Miftahu. Nah, baca Ada miftahul sambung. Muftahul sayyarat. Alif lam syamsiyah masuk di huruf sa. Huruf sin. Muftahus sayyarati Ya. aina muftahul baiti. Ya, artinya Ini kunci kamar. kamar. Sayyarah artinya apa? Ya, as-sayyarah. Sayyarah, nama kendaraan ini. Mobil. Ya. Ini kunci mobil. Ya. Di mana kunci rumah? Ya. Ini kunci mobil. Di mana kunci rumah? Ya, pertanyaannya. Kunci rumah. Pertanyaan. Miftah artinya kunci ya. Miftah atau jamaknya mafatih. Mafatih. Sayyarah mobil. Nama kendaraan. Jadi harokatnya adalah miftahus sayyarati. Ya, miftahus sayyarati. Kenapa tidak tim? Ya, itu pertanyaan. Saya tanya pada antum. Kenapa ti bukan tin? Sayyarat. Karena kepemilikan mobil. Iya, walaupun pakai iblam kepemilikan juga. Anda pakai tetap posisinya sama. Kepemilikan tetap memang pakai alif lam. Sama.
mau tidak pakai lam kepemilikan, pakai lam tetap kepemilikan juga, tetap mudhof ilaih juga yang disandarkan kepadanya. Kalau sayyarati, karena kenapa kasrah maksudnya? Bukan kasratain. Karena ya, kenapa kasrah? Karena pakai alif lam. Hah? Ya, pakai lam. Kenapa kasratain? Karena tidak pakai lam. Ya, itu saya selesai urusannya. Sama juga baiti. Miftahul baiti. Kenapa ti? Ya, dia memang posisinya sebagai mudhof ilaih idhofah yang disandarkan kepadanya. Dan kenapa kasroh? Ya, karena kita gunakan alif lam. Kalau seandainya tidak dibuang ini alif lamnya, ya, jadi ya miftahu sayyaratin atau miftahu baitin. Nah, itu gitu. Nah, lanjut 10. Man anta ya waladun. Ya. Ya waladun. Ya. Ya waladun. Ana. Kalau panggilan itu pakai ya itu bagian sudah dibahas belum di buku? Untuk memanggil nida, kalimat untuk nida. Iya. Belum. Bagaimana? Belum. Ya. Coba dipersiapkan. Apakah harokatnya dhammatain atau apa? Ya, Untuk anida, untuk panggilan. Belum? Belum. Ya waladu. Ya. ya waladun. Pakai rumah. Belum ya? Oh, kalau ketemu itu juga Karena ada ya, ada panggilan di situ. Nida, anida. Untuk panggilan. Iya. Nah. Belum ya? Kayaknya belum ya. Langsung ya, nanti mungkin di bagian depan, nanti di belakangnya ada bahas. Ya, ulangi tadi bacanya. Man anta ya waladu. Ya. Man anta ya walad, artinya Man anta. Man. Siapa kamu? Walad anak kecil. ya, siapa engkau wahai anak kecil? Nah, jawabannya? Ana ibnu Abbasin. Ya, anak Ibnu Ibnu Abbas. Abbasin. Artinya? Saya anaknya Ibnu Abbas. nggak tanya. Cocok itu ya, sudah ada. Saya Ibnu Abbas. Tidak, bukan ini. Cocok ini. Anaknya Abbas ya. Itu ibnu itu artinya anak. Tapi bisa mana dua? Karena di sini tanya, siapa engkau ya anak? Siapa engkau ya anak kecil? Saya Ibnu Abbas. Tapi kalau mana Ibnu Abbas Iya, anak kecil. itu Anaknya Abbas. karena yang ditanya oh cocok nih, berarti anak ini maksud. Berarti anaknya Abbas. Boleh jadi ya. Boleh jadi Ibnu Abbas itu nama orang tua. Tapi yang cocok yang di sini adalah maknanya karena yang ditanya walad berarti anaknya. Cocok. Anaknya Abbas. Kenapa Abbasin? Ya. Karena dia yang disandarkan. Iya, karena dia disandarkan kepadanya. Ya, Abbasin. Pakai Dan Abbas itu nama yang untuk dapat yang menerima tanwin. Itu Abbas itu menerima tanwin. Yang sudah kita bahas yang lalu. Ya, lanjut. Ini bukan min itu apa? Mana? Man atau kalau man itu artinya apa? Ada harapannya situ enggak? Enggak, maksudnya man itu artinya apa? Man siapa? Kalau min. Dari. Oh, beda. Tidak, kan harokat beda, mana beda. Iya. Tulisnya memang harokatnya. Apa juga apa kayak Walaupun tulisan sama, tapi harokat beda, mananya beda. Bisa, siapa dari? mananya beda. Ada namanya sini Manmin. Dari siapa dari? Ya, silakan belajar nomor 11. Wab numan huwa Hmm. huwa ibnu Khalidin. Ya, wa man huwa artinya Siapa wanya belum terjemahkan. Dan anaknya siapa dia? Eh, Dia anaknya Khalid. ya, dia anaknya Khalid ya. Wa ibnu Khalidin. Nah, lanjut 12. Ini masjid dua, masjid dua.
Aina masjid mas dulu mas. Ya. Ya, ini sudah masuk dalam pembahasan mudhaf ini. Masjidin. Masjid. Iya gitu. Lihat kalimat setelahnya, ada rasul di sini. Iya. Aina masjidu Rasulullah. Aina masjidu Rasulullah. Rasulillah. Rasulullah. Rasulullah atau Rasulillah? Rasulillah. Ya, Rasulullah. Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa fil madinatil munawwarah. Ya, artinya Di Mana mana? masjid? Di mana masjid Rasul? Huwa fil Madinah. huwa fil Madinatil Munawwarah, artinya Dia iya nih berada berarti Di Madinah iya Munawwarah. iya. Artinya begitu aja Madinah Munawwarah ya. Itu Itu namanya memang. Dia di Madinah Al Munawwarah. Al Munawwarah itu sudah kalau artinya terang di Madinah Al Munawwarah. Di sini saya perjelas ya dulu. Ini ada dua keadaan. Yang pertama Masjidul Rasul, yang kedua Rasulillah. Dua mudhaf pembahasan dua. Yang pertama Masjidun dengan Rasul, yang kedua Rasul dengan Allah. Allah. Itu dua kata disandarkan dua-duanya. Yang pertama masjid disandarkan kepada Rasul, kemudian Rasul disandarkan kepada Pada Allah. Makanya bacanya Masjidu Rasulillah. Nah, dua kali nih pembahasan itu. Kalau dengar dia baca Rasulullah. Kalau kita baca Masjid Rasulullah itu maknanya berarti sebuah masjid adalah Rasulullah. Maknanya akan rancu. Sebuah masjid itu adalah Rasulullah. Berarti Rasulillah. Iya, Rasulillah. Kenapa? Itu yang kali isim keduanya, Rasuli. Untuk penyandaran dari kalimat sebelumnya. Isim yang pertamanya. Kemudian yang kedua Allah kasrah Rasulillah. Nah, berikutnya 13. Baitu Mana Pak itu? bintu. Jangan-jangan ini sudah harus pakai kacamata ini. Bintu Hamidin. Hamidin. Bintu Hamidin. Ya. Fil mudarris. Fil. Mudarrisat. Fil. Fil madrasatin. Ya, fil. Fil madrasati. Ya, fil madrasati. Wabanati. Wa Wa. Sama dengan yang pertama. Wabintu Muhammadin Ya. fil jami'ah. Fil. Fil jami'ati. Fil jami'ati. Ya. Bacanya sudah alhamdulillah bagus. Sekarang terjemahkan. Anaknya Hamid. Yang dimaksud ini anak siapa ini bintun ini? Itu bedakan dengan waladun ya. Beda antara bintun dengan waladun. Kalau waladun itu umum dia anak laki-laki, kalau bintun Anak perempuan. ya anak perempuan. Anak perempuannya Hamid Ya. di kelas Di madrasah. madrasah. Apa madrasah? Di kelas. Kalau kelas itu faslu, al-faslu. Madrasah. Madrasah ya. Bahasa Indonesia itu sudah masuk dalam bahasa di mana di madrasah. Itu bahasa Indonesia itu. Soalnya lagi lain. Ya, anaknya Hamid, anak perempuannya Hamid di sekolah. Dan terus dan anaknya Muhammad ya. Jami'ah. Apa jamnya? Jami'ati. Jami'ati. Di atasnya orang kuliahan apa namanya? Tempatnya orang kuliahan apa namanya? Kampus. Ya, kampus atau universitas. Anak perempuannya Hamid di sekolah dan anaknya Muhammad, anak perempuannya Muhammad di kampus atau di universitas. Lanjut 14. Ismu mudarrisin Sa'idun was. Ulangi tadi apa? Ismul mudarris. Ismu. Sambung. Ismul Ya. mudarris. Ya, ismul mudarrisi
Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Khalid. Ya, alhamdulillah. Perhatikan. Ismu. Nama nama murid nama guru itu Ya, nama guru itu Sa'id Sa'id. wasmul dan nama murid itu Bukan, muhandis itu kan murid. muhandis. Itu loh yang in Muhandis. Insinyur. Ya, insinyur. Oh iya, muhandis. Hari itu hari saya lupa lagi. tidak apa-apa, sibuk. Tiga anu sih, tiga bukan. Ya, ulangi artinya. Ismu nama guru itu Hamid Ya, dan Sa'id. Sa'id. ya, nama guru itu namanya Sa'id. Sa'id dan insinyur itu Dan nama insinyur itu Khalid. Ya, namanya Khalid ya. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Nah, lanjut 15. Amut tolibi ghaniyun. Artinya Pamannya pelajar itu kaya. ya, maksudnya orang kaya ya. Jadi goni itu artinya orang kaya. Kalau lawannya apa? Fakir. Ya, fakir. Itu lawan dari goninya. Lanjut. Ini apa yang fakir? Iya, fakir. Nomor 16. Babul masjidum. Apa ulangi? Babul. Masjidu. Kenapa masjidu? Masjidi ya. Ya, ingat. Masjid. Masjid. Kalau hilang alif lamnya bagaimana? Masjidu. Masjidin. Masjidin. Ya? Masjidin. Ya, kalau hilang, kalau tidak pakai iblam, babu masjidin. Kalau pakai iblam, babul masjidi. Ini kaidahnya mudhaf ilaih itu begitu. Ingat. Terus keterangannya. Lanjut. Babul masjidi mif apa itu? Bukan Miftah. maf. Oh maaf. Ya. Maf tu. Maftuhun. Ya, maftuhun. Babul wa babul mudarri Mad wa babul mad wa babul madari madrasati madrasati mughlaqun. mughlaqun. Artinya Pintu masjid ya, penting masjid itu maftuh. Tertutup. Terbalik. Antum juga terbuka. Ya, dan ya tertutup ya. Jadi pintu masjidnya terbuka, adapun pintu kelas atau pintu sekolah tertutup. Ini lawan dari maftuh itu mughlaq. Maftuh artinya terbuka, mughlaq itu tertutup. Ya, mughlaqun itu tertutup. Maftuh terbuka. Asal dari kata fataha yaftahu membuka. Maftuh itu bentuk apa? Dia bentuk majhul, fiil maf'ul yang terbuka. Ini ada perubahan-perubahan ya dari kata-kata fataha yaftahu kok bisa berubah maftuh. Ada pembahasannya ya. Ada fiil majhul. Iya, fiil majhul. Lanjut 17. Khalu atau khalid? Khalu ya? Mana? Iya, qalu Hamadin. Hamidin. Hamidin. Ya. Hamidin. Khalu Hamidin. Fakir. Ya. Apa artinya? Paman juga. Ya, kalau perempuan namanya kholah ya. Kalau perempuan namanya kalau bahasa Indonesia apa? Bibi ya? Bibi ya. Lawannya kan paman ya. Cocok namanya. Tante ya. Sekolah. Paman dari pihak Iya. perempuan. Iya, perempuan ya. Kan kalau perempuan namanya kholatun. Laki-laki. Kalau perempuan kholatun. Ini kholun. Kholu Hamidin fakirun. Artinya Paman Hamid. Tante Pamannya. Khola tuh enggak kholun. Khol. Paman Dia Paman laki-laki. dari perempuan. Dari pihak perempuan. Hamidin. Fakir. Ya, Miskin. miskin. Iya. Terakhir 18. Sayyaratu Abbasin Fisari'un Fisya. Syari'un. Kenapa U?
Syari'i. Ya, ada fi-nya kan? Artinya Syari'i. Sayyaratu mobil Abbas di sayyaratu di Syariah. isyari. Syari itu apa? Saya baru dengar ini di depan. Kan itu. Oh, teras. Itu sana. Depan halaman. Jalan. 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 Oh, syari jalan. Ya, syari jalan. Syari jalan. Ya, mobilnya Abbas di jalan. Nah, selesai pembahasan. Masih kah? Iya. Oh, ada 19 kali. Oh iya. Jadi sampai Oh, 20 bro. Ya, lanjut. Kita selesai. Pas. Ibnu man anta, ana ibnu mudarrisi. Ya, ana ibnul mudarris. Artinya? Anaknya siapa kamu? Saya anaknya guru. Ya, anaknya seorang guru. Nah, lanjut. Ainal kalidi. Kalau begitu bos. Kalau Ya, Ainal. Ya, Ainal. Kalbi. Kal. Bukan. Kal. Kalbu. Ya, kalbu. Kan tadi. Tidak, itu bukan sebab itu yang membuat kasroh itu karena bukan karena alif lam, tapi posisinya dalam kalimat tersebut ya. Dia bukan karena ada alif lam, bukan. Dia kalbu. Ya, ainal kalbu apa artinya? Di mana anjing? Ya, di mana anjing itu? Adanya alif lam itu bermakna apa? Isim ma'rifah. Ya, di mana anjing itu? Terus jawabannya? Wa tahtal tahtas sayarati. Sayyarati ya. Artinya Itu apa tahtas? huwa itu artinya apa? Dia. Yang maksud dia ini siapa maksudnya? Anjing. Ini Ya. anjing. Kata ganti untuk anjing. Ya, kata ganti untuk seekor anjing. Pakai huwa. Kenapa huwa? Karena kan anjing itu bentuknya laki-laki. Dia mau mudzakkar. Biar Ya. perempuan. Kalau perempuan beda, pakai hiya. Nggak, maksudnya anjingnya perempuan. Ada. Kalbah mungkin wallahu alam. Kalbatun mungkin al-kalbatun. Tapi ini secara umum saja al-kalbu. Gitu umum. Makanya kata gantinya pakai huwa. Kalau dia isimnya muannas, maka intinya bukan kata gantinya pakai muannas, pakai hiya. Nah, huwa tahta sayyarati. Artinya dia Iya. tahta artinya apa? Lawannya ala. Tinggi ke bawah. Di bawah. Ya di bawah. Saya. Di bawah apa? Meja. Bukan. Saya. Saya dong. Bukan. mobil tadi. Sudah dibahas tadi. Saya artinya mobil ya. Saya. Ya, anjing itu di bawah mobil ya. Tahta itu ya masih dalam pembahasan huruf jar ya. Ya, termasuk amama, tahta, wara itu ya tahta sayyar. Masuk huruf jar juga Ya, dia Ustaz. Nah, selesai pembahasan 20 soal atau tugas-tugas ini. Nah, lanjut sudah. Ingat-ingat ya kaidah-kaidah ini idhofah karena ini berkelanjutan dan semakin ke depan ini semakin agak susah. Bisa dijelaskan lagi enggak? Itu apa? Itu Yang sudah kita bahas kan, dua kata menjadi satu disandarkan. Kata yang pertama dengan kata yang pertama isim marfa itu tidak masuk dalamnya tanwin atau alif lam. Kata yang pertama. Tanwin dan dua. Tidak masuk dalamnya alif lam. Cuma Iya, kalau tidak dhammah, kasroh atau fathah. Terus menentukannya apa? Tergantung kalimat. Ada enggak kalimat sebelumnya? Ya, yang berubah isim yang pertamanya. Apakah dhammah atau kasroh atau fathah? Coba antum lihat di sini. Halaman 17 nomor 17 ya. Atau 18 lah. Sayyaratu nomor yang tadi yang dibahas. Hal yang dibahas tadi. Sayyaratu Abbasin. Nah, lihat isim yang pertama sayyaratu. Tidak boleh menerima as-sayyaratu. Jangan menerima alif lam. Ya. Yang kedua jangan menerima tanwin, tidak boleh tanwin. Baik itu pakai alif lam atau tetap saja walaupun tidak alif lam, tidak boleh menerima tanwin, tidak boleh sayyaratun. Ini tidak maknanya akan rancu nanti. Ya. Terus harokatnya apa? Iya, kalau tidak fathah, kasrah atau dhammah. Kapan dhammah? Kalau dia sebagai mubtada contohnya. Sayyaratu Abbasin. Adapun isim yang keduanya Abbas, ini yang diidhofkan disandarkan kepadanya. Harokatnya lah kasratain. Kalau tidak pakai alif lam. Ini secara umum ya.
Kecuali ada pengecualian nanti memang ada nama-nama yang tidak menerima tanwin atau tidak menerima alif lam. Itu dikecualikan. Tapi secara umum kalau dia mufrad ya, mufrad atau tunggal, maka isim yang keduanya adalah harokatnya kalau tidak kasroh, kasrotain. Kalau pakai lam, pakai kasroh saja seperti kita misalnya kitabul ustadi ya kitabul ustadi kasroh. Tapi kalau tidak lam, kitabu ustadin sayyaratu abbasin. Nah itu tentang pembahasan mudhof ilaih. Nah, barakallahu fikum. Selesai. Kembali ke tahsin surat. Langsung di ini salah loh ini. Ini agak